kunjungan kerja. Kalau memang dari lembaga ya dari DPR RI, kebetulan saya berada di Komisi 3 saat ini. Jadi sudah tugas dan kewajiban saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi dan silaturahmi kepada teman-teman dari jajaran kepolisian. Dan termasuklah kebetulan hari ini saya berada di Kabupaten Melawi yang memang kampung saya sendiri. Saya main-main sun ke sini dengan Pak Kapolres, Pak Waka dan jajaran. Dan tentu ada banyak hal sih yang memang kita bicarakan pada hari ini terkait 3 isu yang memang sudah sedang dan akan kita hadapi ke depannya. Yang pertama tadi kami juga membahas tentang COVID, perkembangan kasus COVID di Kabupaten Melawi, dan saya secara pribadi dan juga atas nama lembaga DPR RI mengapresiasi kinerja yang luar biasa dari Kapolres Melawi beserta jajaran yang sudah bersinergi dengan baik dengan pemerintah Kabupaten Melawi dalam penanggulangan, dalam proses edukasi, sosialisasi kepada masyarakat secara masif untuk membantu pencegahan penularan COVID-19. Jadi luar biasa, dan kemarin Melawi juga termasuk salah satu kabupaten yang saya pikir berprestasi sebenarnya. Kita diberikan status terkonfirmasi pertama kali itu justru ketika pos batas kita sudah dibubarkan secara administrasi, meskipun secara luar administrasi juga teman-teman dari tim gugus tugas ternyata masih terus berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik. Itu pertama, saya mengapresiasi kinerja terkait perkembangan dan penanggulangan COVID di Kabupaten Melawi. Dan saat ini Melawi sudah 0 kasus, dan harapan saya kepada teman-teman dari kepolisian tetap bersinergi dengan baik, menjaga, mengedukasi masyarakat kita, mengayomi, melindungi masyarakat kita untuk bisa diminimalisir lah potensi-potensi untuk terjadi kembali COVID-19 di Kabupaten Melawi. Dan isu yang kedua tentu kami juga membahas sedikit tentang Karhutla, karena bagaimanapun Kalimantan Barat ini tidak lepas juga dari Melawi sebagai salah satu kabupaten yang juga berpotensi menimbulkan kabut asap yang cukup signifikan juga kalau dilihat dari data-data dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan 2019 Kalbar kan termasuk provinsi kedua terbesar setelah Kalimantan Tengah penyumbang kabut asap. Dan tadi juga saya sudah menerima pemaparan. Kebetulan kemarin juga saya sudah dari Polda kemudian turun ke Polres untuk memastikan bahwa teman-teman dari kepolisian itu sudah punya peta, sudah mapping terhadap titik-titik api mungkin yang mungkin potensial ke depannya. Dan tapi secara keseluruhan memang tahun ini diprediksi dari BMKG bahwa karhutla ini agak minim karena curah hujan kita sampai Desember itu cukup tinggi. Dan itu ada setitik harapan untuk kita meminimalisir bencana kabut asap. Kemudian terkait karhutla juga saya menggarisbawahi dan menitipkan pesan juga kepada teman-teman, tidak hanya dari kepolisian, tapi juga teman-teman dari DPRD yang hari ini ikut turun untuk mensosialisasikan secara masif Pergub nomor 103 tahun 2020. Ini sudah dikeluarkan oleh Pak Gubernur kita terkait payung hukum kepada peladang-peladang tradisional kita. Jadi jangan sampai dengan adanya Pergub ini seolah stigma di masyarakat itu boleh membakar sebebas-bebasnya. Padahal ini kan juga ada batasan-batasan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, itu banyak sekali di situ. Nah ini jangan sampai menjadi bola mentah kembali untuk teman-teman kita dari kepolisian yang ketika di lapangan mau menerapkan aturan justru dengan masyarakat seolah ditakuti gitu kan, padahal ini betul-betul menegakkan aturan. Dan kemudian juga nanti harus digarisbawahi juga dari DPRD terkait sanksi administrasi denda yang ada di Pergub itu, kalau tidak salah itu pasal terakhir, nanti bisa dibicarakan dengan pemerintah terkait, dalam hal ini juga Bupati sebagai pengambil kebijakan, siapa sih yang wajib memberikan denda. Ini kalau ukurnya belum terlalu jelas, itu saya lihat dari koreksi dari Pergub ini. Ini denda hanya diatur oleh pemangku adat. Pemangku adatnya siapa? Ini banyak sekali kan. Jadi adat-adat kita juga berbagai macam. Ada yang dari Ketemenggungan, mungkin dari MADN, dari DAD, dari 3 ini aja yang mana nih yang berhak. Ini yang perlu ada garis lurus, saya pikir jelas supaya masyarakat kita juga tidak bingung dan teman-teman penegak hukum juga nanti tidak bingung di lapangan. Ini bisa menimbulkan salah kaprah juga. Kemudian isu yang ketiga yang kami bahas terkait pilkades dan pilkada. Tentu ini juga isu hot yang saat ini harus ada sikap tegas, sikap komunikasi yang selalu ada setiap jajaran elemen yang ada di Kabupaten Melawi. Tentu pilkada Melawi kali ini tidak berbeda jauh dari sebelum-sebelumnya. Melawi dan Bengkayang itu ditetapkan sebagai zona merah. Tentu ini punya catatan khusus untuk kita, meskipun masih sifat angkanya tentatif sesuai dengan iklim dan siklus nanti di lapangan. Tapi tadi saya juga sudah meminta penjelasan, ternyata dari Kapolres Melawi juga secara khusus yang memang ada di Melawi sudah punya mapping. Ini di mana desa-desa yang mungkin agak
potensial bergejolak, teman-teman sudah merumuskan itu semua, dan juga tim tentu di lapangan juga nanti akan diturunkan secara maksimal dalam pengawasan, dalam proses-proses hukum yang mungkin juga kita tidak tahu, siapa tahu terjadi juga persoalan hukum di lapangan. Mungkin itu saja dari saya bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, Pak Kapolres.